Hai guys, kembali lagi ke channel Alur Film. Di video kali ini, channel Alur Film akan membahas sebuah film yang berjudul Shut In. Film ini menceritakan sebuah kejadian di mana seorang ibu terkurung di dalam ruangan dengan dua anaknya yang berada di luar. Hingga beberapa saat kemudian datang suami serta temannya yang pecandu narkoba. Bagaimana cerita selanjutnya? Tonton videonya sampai habis ya. Di awal film diperlihatkan seorang anak balita bernama Lenny. Lenny sedang mengambil buah apel yang terjatuh di bawah perkebunan pohon apel yang tak jauh dari rumahnya. Karena mendengar panggilan Jessica, ibunya itu, ia pun segera lari pulang. Sesampainya di rumah, Jessica memberitahu Lenny jangan mengambil kembali apel yang jatuh sebab apel tersebut busuk. Mendengar omelan ibunya, Lenny hanya diam saja. Setelahnya, kini Jessica bersiap untuk mengemas beberapa barang dan makanan untuk dibawa pergi bersama kedua anaknya. Yang kedua anaknya bernama Mason. Saat ia kembali masuk ke ruangan yang bisa terkunci otomatis, ia mengganjal pintu tersebut dengan batu. Namun naasnya pintu itu bergerak menutup sendiri. Dengan cepat ia memanggil Lenny, ia menyuruh Lenny untuk mengambil obeng. Lalu Jessica mencoba membuka pintu tersebut tetapi hasilnya nihil. Hingga beberapa saat datang suaminya bersama temannya yang bernama Sammy, seorang pecandu narkoba berat serta seorang pedofil. Jessica memarahi Rob, suaminya itu. Saat Sammy berbincang pada Lenny, Jessica segera membawa Lenny ke dapur dan ia mengajak Rob untuk mengobrol. Tapi kehadiran Rob hanya untuk meminta uang untuk membeli narkoboy sehingga membuat pertengkaran. Rob menyeret Jessica ke dapur lalu memasukkannya kembali ke ruangan tersebut. Lalu dirinya bersama Sammy pergi, tetapi sebelum jauh melangkah, Jessica berkata pada Rob bahwa mereka bisa hidup kembali bersama kedua anak mereka asal Rob mau rehabilitas, tetapi Rob hanya diam saja. Setelah kepergian Rob dan Sammy, Lenny turun dari lantai atas untuk menemui Jessica. Kini Jessica menyuruh Lenny untuk mengambil ponselnya. Lalu setelah Lenny pergi mencari, tetapi ponselnya tak dapat ditemukan. Lalu setelahnya ia mendengar Mason menangis. Ia segera memberitahu Lenny untuk membuatkan susu dengan cara Jessica sampaikan pada Lenny. Lenny pun mengerti lalu beranjak naik ke lantai atas. Tahu Lenny bisa diandalkan, Jessica merasa sedikit aman. Setelah kepergian Lenny, Jessica mencari alat yang bisa membantu dirinya untuk keluar dengan mengambil tutup kaleng. Ia mencoba tetapi usahanya sia-sia. Saat ia terduduk, tiba-tiba Lenny datang memberitahu bahwa dirinya dan adiknya lapar. Jessica mengambil selai apel yang tersimpan di ruangan tersebut. Setelah beberapa saat, datanglah Sammy kembali mencari Lenny. Dengan cepat Jessica memohon jangan ganggu anaknya, tetapi Sammy memberitahu bahwa Rob berutang pada dirinya cukup banyak. Sebagai bayarannya, Lenny yang akan dibawa. Dengan cepat ia berteriak pada Lenny untuk lari dan mengunci pintu. Sammy pun segera naik ke atas, tetapi Jessica memanggil Sammy untuk memberi sabu gratis pada Sammy. Sammy pun tergiur dan bergegas turun lalu mendatangi Jessica. Tetapi Jessica beralasan bahwa tangannya tak sampai dalam lorong pintu. Akhirnya Sammy mengulurkan tangannya. Dengan cepat Jessica menancapkan obeng ke telapak tangan Sammy. Sammy berteriak kesakitan, tetapi dengan kejadian itu Jessica merasa agak lega sedikit karena Sammy tak dapat pergi kemana-mana.
Saat Jessica kembali berusaha menggali papan, Sammy berkata akan terjadi hujan badai dan ia berpikir keadaan kedua anaknya karena jendela di lantai atas tak bisa tertutup. Saat ia tersadar, Sammy kembali menghasutnya untuk kembali memakai sabu yang diberikan Rob pada dirinya. Dia hanya diam saja dan menangis, sebab dulu ia pecandu berat seperti Rob, tetapi ia melakukan rehabilitas demi anak-anaknya. Lanjut, setelah itu Jessica memutuskan tidur. Keesokan paginya, ia memandangi sabu tersebut. Dengan hampir putus asa, dirinya membuka sabu itu dan akan segera menghisapnya. Tetapi dirinya melihat kitab suci itu terdapat uang dalam lipatan-lipatan kitab tersebut. Ia membuka setiap lembaran. Hingga di bagian depan kitab, ia melihat foto dirinya bersama ibunya, beserta surat berisi yang tertuliskan bahwa ibunya itu sangat menyayangi Jessica. Ia pun menangis dan melemparkan kitab itu ke arah salib yang tertempel di dinding. Karena lemparan kitab tersebut, salib itu terjatuh dan dengan cepat Jessica mengambil patung itu dan menangis, dan air matanya itu mengenai patung tersebut. Seketika tetesan dari toilet atas menetes. Jessica melihat dan segera naik ke atas lemari. Sebelum ia mencongkel bagian atas toilet tersebut, ia berpikir dalam hatinya bahwa Tuhan itu ada. Ia pun bergegas mencongkel alas toilet tersebut hingga akhirnya ia berhasil membobol dan segera naik ke atas. Ia pun bergegas pergi ke kamar menemui anak-anaknya. Ternyata anaknya dalam keadaan baik-baik saja, terbalut selimut sebab terjadinya hujan badai. Setelah beberapa saat anak-anaknya sudah bangun, Lenny meminta pada ibunya makanan. Tahu akan bahan pangannya di dalam mobil, Jessica membawa kedua anaknya turun. Sesampainya di depan pintu utama, ia bingung sebab di luar hujan. Ia pun mendatangi Sammy untuk mengambil kunci sepeda motor milik Sammy. Berpikir Sammy sudah mati, Jessica memutuskan meninggalkan kedua anaknya di ruang tamu untuk mengambil bahan pangan di dalam mobil. Tetapi dari balik jendela tampak Sammy berdiri. Curiga akan terjadi sesuatu pada anaknya, Jessica segera masuk. Saat ia masuk, ia melihat anaknya sudah tidak ada. Jessica segera pergi ke dapur, rupanya Sammy sudah tidak ada. Mendengar jeritan anaknya di lantai atas, Jessica berlari. Betapa takutnya ia melihat Sammy mengarahkan pisau kepada kedua anaknya. Saat semua mulai kacau, datanglah Rob membawa pistol. Tahu anaknya terancam, Rob menodongkan pistol pada Sammy. Sammy pun melepaskan anak Rob. Dengan cepat Jessica mengambil kedua anaknya dan berlari ke lantai bawah. Saat sudah sampai bawah, Jessica mendengar tembakan. Ia tahu bahwa Rob sudah menghabisi Sammy. Rob turun dan Jessica memberitahu bahwa di ruangan di mana ia terkunci terdapat beberapa uang yang ia tinggalkan untuk dirinya. Dengan cepat Rob mengambilnya. Bukannya pergi, Rob malah mengajak Jessica untuk kembali memakai barang tersebut, tetapi Jessica tak mau. Karena mendengar ucapan itu, Rob menodongkan pistol pada Jessica. Tahu akan dirinya mati konyol, Jessica pun mengiyakan permintaan Rob. Tetapi sebelum mereka memakai barang haram tersebut, Jessica mengulur waktu dengan membuatkan Rob makanan. Saat Rob keluar, Jessica sudah membuatkan selayan dicampur sabu yang ia berikan pada Jessica sebelumnya. Jessica mencampurkan sabu ke makanan Rob agar Rob mengalami overdosis. Setelah selesai makan, mereka berdua pindah ke lantai atas. Sesampainya di lantai atas, Rob terlebih dahulu memakai barang tersebut. Tahu Rob mulai liar, Jessica mengambil pistol, tetapi duluan Rob mengambil pistol tersebut dan memojokkan Jessica ke dinding. Dengan segera Rob mengambilkan suntik. Saat dirinya akan menancapkan suntik ke leher Jessica, diri Rob mulai tak terkendalikan.
Akhirnya perdebatan itu dimenangi oleh Jessica dengan dirinya mendorong Rob ke jendela dan terjatuh ke bawah lalu tewas. Would you give me this? I gave you babies, cold and alone. Setelah kejadian tersebut, Jessica memutuskan untuk menempati rumah itu lagi dengan usaha membuat mentega apel yang ia dapat resep dari ibunya. Saat Lenny membawa apel lagi, kini Jessica tak marah. Ia mengumpulkan apel yang dibawa Lenny, lalu ia pilih bagian buah yang masih bisa digunakan. Dan akhirnya usahanya itu mendapatkan pesanan 20 toples mentega apel dan film pun selesai dengan Jessica hidup bahagia bersama kedua anaknya. Oke guys, segitu aja pembahasan film kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur dan sampai bertemu di video selanjutnya dan bye bye.